Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Adit, pimpin. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Iya, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah telah melakukan pembelajaran ini peserta didik dengan penuh tanggung jawab, aktif, jujur, mampu bekerja sama dan percaya diri dapat yang pertama memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan baik dan benar. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan baik dan benar. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengingat materi sebelumnya mengenai pengertian dan rumus barisan geometri dan deret geometri. Sekarang tolong sebutkan pengertian barisan geometri beserta rumusnya. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang besarnya tetap. R sama dengan rasio. Rumus UN sama dengan AR N-1. Ya. Deret geometri. Ayo siapa yang ingin memaparkan? Ya, Galang, silakan. Deret geometri adalah. Paham ya? Nah, kalau sudah paham pengertian dan rumusnya, pada kesempatan kali ini yang kita akan pelajari adalah aplikasi barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari ini, di sekitar kita itu banyak contoh-contoh penerapan dari barisan dan deret geometri. Yang pertama, ini pertumbuhan bakteri. Nah, jadi pertumbuhan bakteri itu misalkan kalau ada satu bakteri, setiap 2 detik bakteri itu membelah menjadi 2. Nah, berapa banyak bakteri kalau setelah 5 jam? Nah, itu kan kita cerita tak hingga kalau ini. Penyusutan nilai suatu barang. Nah, pasti kalian punya kan barang-barang ini di rumah? Sepeda motor, televisi, dan kulkas. Ini setiap tahun ya harganya pasti akan apa? Menurun. Ya, penyusutan ya menurun. Nah, jadi kalian bisa menghitung. Oh, jikalau per tahun sepeda motor itu harganya susut 500.000. Berapa kalau 7 tahun penyusutannya? Nah, itu kita bisa menghitung. Oh, jadi nanti kalau di tahun ke-7 saya jual sepeda motor saya ini, harganya nanti berapa? Itu kita bisa menghitung. Paham ya? Terus yang berikutnya, ini adalah contoh tali yang dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, jadi meskipun tali itu sudah dipotong menjadi beberapa bagian, itu kita bisa menghitung panjang tali total. Di materi ajar, sudah di-download semua? Sudah. Nih, saya tunjukkan. Nah, ini sudah semua ya, download kan? Nah, LKPD-nya juga sudah download semua. Sudah, Pak. Yang seperti ini sudah kan? Nah, silakan kalian diskusi LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya kan sudah ada ya. Silakan permasalahan yang ada di LKPD ini ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Waktu berdiskusi dengan kelompoknya, silakan berdiskusi lewat grup WA kelompoknya masing-masing. Gimana? Ada permasalahan? Sudah 3 menit berjalan. Apakah ada kendala dalam diskusi kelompok? Silakan
Untuk presentasi saya tidak menunjuk, silakan kelompok mana yang bersedia. Seutas kabel akan dipotong menjadi 7 bagian. Panjang dari masing-masing kabel membentuk barisan geometri. Jika bagian terpendek 5 cm dan terpanjang 320 cm, bisakah kamu mencari tahu berapa panjang kabel yang dipotong? 7 bagian. Potongan terpendek sama dengan suku pertama, sama dengan 5. Potongan terpanjang sama dengan suku ke-7, sama dengan 7 cm. Untuk menyelesaikan masalah di atas, harus diketahui terlebih dahulu berapa rasio dan barisan geometri yang terbentuk. Tuliskan rumus suku ke N dari barisan geometri. UN sama dengan AR pangkat N-1. U7 sama dengan 5R pangkat 7 min 1. 320 sama dengan 5R pangkat 6. R pangkat 6 sama dengan 320 per 5. R sama dengan 20, R sama dengan 2 cm. Setelah diketahui rasio sama dengan 2, maka selanjutnya dapat dihitung berapa panjang kabel tersebut dipotong, yang merupakan aplikasi dari deret geometri. Karena rasio dari permasalahan tersebut R kurang dari 1. Maksudnya R lebih dari 1. Maka rumus geometri yang digunakan adalah, tuliskan rumus deret geometri dengan R lebih dari 1. Sn sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R min 1. Alternatif penyelesaiannya S7 sama dengan 5 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1 sama dengan 5 128 min 1 per 1 sama dengan S7 sama dengan 635 cm. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang kabel sebelum dipotong adalah 635 cm. Terima kasih, Put. Sebentar, jangan ditutup dulu. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain? Apakah sependapat? Sama semua jawabannya? Sama. Nah, kalau sama berarti benar. Tapi ingat, di sini Bapak menyediakan LKPD, ada langkah-langkahnya dari atas ke bawah. Nah, ini harus benar. Kalau seandainya salah satu itu keliru di langkah tengah, maka nanti di akhir jawaban itu tidak akan sama. Jadi harus teliti. Sama ya? Yang permasalahan 2 sama? Tidak ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang berbeda? Tidak. Kalau tidak, silakan diakhiri presentasinya. Untuk yang permasalahan berikutnya, silakan yang ingin presentasi. Saya, Pak. Dari kelompok, ya, Munir. Silakan. Harga suatu kendaraan bermotor roda 2 menyusut setiap tahun sebesar 10% dari harga pada permulaan tahun. Jika kendaraan tersebut berharga 10 juta, bisakah kamu memperkirakan taksiran harga kendaraan setelah 7 tahun pemakaian? Ya, Pak. Sebentar. Coba tadi bacakan kesimpulannya berapa harga sepeda motor setelah 7 tahun pemakaian. 5.314.410, Pak. Stop lah itu. 5.314.410 rupiah. Jadi itu adalah harga penyusutan kendaraan bermotor setelah pemakaian 7 tahun. Nah, jadi apa inti dari pembelajaran kita pada kali ini? Apa? Aplikasi barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu sebetulnya mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pasti di sekitar kita itu dikelilingi oleh matematika. Tinggal kita bisa menerapkan apa enggak. Ya. Jadi kenapa kita belajar materi barisan dan deret geometri ini? Karena materi ini itu sudah
tidak umum lagi di sekitar kita. Ya, paham ya? Paham. Paham. Paham, Pak. Misalnya, paham ya? Jadi Paham. banyak sekali itu aplikasi barisan dan deret geometri di sekitar kita. Di dalam penyelesaian LKPD tadi, yang pertama, supaya kalian mudah menyelesaikan, jangan lupa yang pertama amati permasalahannya. Nah, jadi kalian harus paham apa permasalahan di dalam soal itu. Nah, kalian amati dulu. Terus yang kedua, kalian cari tahu apa saja yang diketahui. Ditulis, oh yang diketahui ini, itu misalkan. Terus yang ketiga, apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, jadi soal itu menanyakan apa? Baru yang keempat, kalian menentukan strategi penyelesaian. Oh, menggunakan rumus barisan geometri. Oh, berarti ini menggunakan rumus deret geometri. Nah, ini baru kalian bisa menentukan di langkah keempat. Terus langkah kelima yaitu kerjakan dengan teliti. Nah, kenapa Bapak tulisi teliti? Karena di sini matematika, tidak lepas dari perhitungan. Salah sedikit, yang sudah saya bilang tadi, salah sedikit akan mempengaruhi hasil akhir. Makanya kalian kalau mengerjakan harus dengan teliti. Terus yang terakhir, buat kesimpulan di akhir. Makanya tadi Adit saya suruh baca. Kesimpulannya berapa, Dit? Harga setelah 7 tahun pemakaian. Nah, itu namanya kesimpulan. Kesimpulan di akhir. Jelas ya? Mudah kan mengerjakan? Nah, kalau sudah, ini penting. Nah, tugas Ya, Pak. kerjakan secara mandiri dan diupload di Google Classroom. Nah, ini sebentar saya tampilkan. Saya tampilkan ini. LKPD lah ini. LKPD ini. Nah, ini kan ada apa? Ada permasalahan, juga ada soal. Silakan soal-soal lain seperti ini, ayo berlatih ini, soal ayo berlatih ini kerjakan secara mandiri dan dikumpulkan di Google Classroom. Kalau tadi kan kalian diskusi tentang permasalahan. Nah, tugas kalian adalah yang soal ayo berlatih ini kerjakan secara mandiri, dikumpulkan hari ini paling lambat jam 3 sore melalui Google Classroom. Paham ya? Paham? Pengumpulannya nggak boleh berkelompok. Pengumpulannya harus apa? Individu. Jelas? Jelas. Jelas ya? Nah, terus berikutnya ada evaluasi. Nah, ini ada evaluasi, penilaian evaluasi. Nah, ini adalah Google Form. Soal-soal yang kalian harus kerjakan. Kelihatan. Jadi intinya adalah kalau kalian diberi permasalahan atau soal, yaitu tadi langkah-langkahnya yang Bapak sampaikan tadi 1 sampai 6 itu kalian lalui. Supaya apa? Supaya mempermudah kalian dalam menemukan hasil. Ya, tidak bingung. Step by stepnya dilalui. Ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Ingat, tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Jangan lupa tadi tugas-tugasnya dikumpulkan dan Bapak tunggu untuk itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan Google Meet pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.